Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ryogi Kurniawan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video untuk teman-teman semua, mengedukasi teman-teman semua sebagai sarana belajar. Kali ini yang akan saya bahas menginstal Linux, menginstal Linux pada HP Android. Kalau pada dasar dan pada umumnya untuk penginstalan sistem operasi dan lain sebagainya itu biasanya menggunakan PC, menggunakan laptop, dan interface lain. Nah, jadi bagaimana untuk pembahasannya dan keseruannya, simak videonya sampai selesai. Kalau kalian simak dan kalian tertib, tidak di-skip-skip, nanti kalian akan berhasil dan menyelesaikan tugasnya kalau yang diberikan oleh guru jika ada materi seperti ini. Oke, lanjut, ikuti saya di videonya. Nah, sekarang saya sudah berada di layar monitor saya. Jadi saya kali ini menggunakan komputer, bukan menggunakan HP Android. Nah, kenapa saya tidak menggunakan HP Android? HP saya cuma satu dan saya tidak punya kamera untuk membuat video ini. Jadi saya memanfaatkan HP saya sebagai kamera. Karena kamera saya tuh agak jelek. Yang saya persiapkan kalau menggunakan komputer yaitu ya simulator Android. Nah, ini ada simulator Android punya saya download namanya BlueStack ya. Kemudian saya buka BlueStack ini. Setelah di desktopnya simulator BlueStack ini atau seperti handphone ini, yang pertama kalian harus menyiapkan yaitu aplikasi Termux. Nah, Termux dari F-Droid ya ngambilnya, atau dari Play Store juga boleh. Kemudian ada lagi 7 Driver. Nah, kemudian di sini ada lagi VNC Viewer. Ada 3 aplikasi. Kemudian dan siapkan satu juga file CD-nya atau portable-nya yang akan kalian instalkan di Termux itu. Kali ini kita mau menginstal Debian, berarti file yang harus saya siapkan yaitu file Debian-nya. Kalau mau menginstal Windows berapapun itu bisa menggunakan Termux. Yang penting kalian semua mempunyai filenya. Silahkan download atau search di Google, banyak. Nanti saya sediakan linknya di bawah, lengkap beserta file Linux-nya. Nah, kemudian kalian simak. Saya akan membuka Termux-nya yang pertama ya. Yang pertama saya akan buka Termux-nya. Klik D. Nanti dia muncul tampilan teks seperti ini. Saya akan ketikkan di sini agak payah ya. Saya pakai mic. Saya pakai ini aja. Oke, perintah yang pertama adalah kita masukkan dulu update dan upgrade. Supaya apa? Supaya paket-paket yang ada pada Termux ini, nah di situ ada linknya, ada di bagian di termux.com gitu dan macam-macam banyak. Masuk paketnya ke dalam Termux, dia tidak kesasar nyarinya. Pastikan internet harus dihidupkan atau paket data kalian di handphone tuh dihidupkan ya, teman-teman. Perintah yang pertama, pkg update. Nah, spasi kita masukkan dan lagi 2 kali spasi pkg upgrade. Kemudian setelah ini dimasukkan langsung tekan enter saja. Nah, setelah di enter maka Termux ini akan melakukan proses penginstalan secara otomatis. Dan ingat, koneksi internet jangan sampai terputus, harus punya paket data. Kemudian muncul bla bla bla, kita pilih Y karena kita setuju. Oke. Lanjut, dia akan melakukan proses penginstalan ya. Ditunggu. Nah, ada perintah lagi, pilih N, enter. Kemudian N lagi, enter. Kemudian pilih N lagi, enter. N lagi, enter. Masih. Nah, oke. Sekarang update dan upgrade itu sudah selesai. Aplikasi yang akan kita install adalah yang pertama ada X11 repo, kemudian ada Kemo System X86, kemudian dan 64 bit. Yang pertama masukkan dulu perintahnya pkg ya, pkg
install X strip X11 strip repo, bukan repo motor, ini repo SC atau scriptnya, enter, maka dia akan melakukan proses penginstalan secara otomatis. Oke, selesai. Kemudian yang kedua, kita instalkan lagi pkg install emu strip system ya. Kemudian strip x86 atau 32 byte-nya itu ya, underscore underscore kemudian 64 bit. Setelah itu baru di enter lagi. Maka dia akan melakukan proses penginstalan. Perintahnya kita setuju Y. Tunggu sebentar sampai dengan 100. Sambil santai, rileks, jangan dibawa tegang saat belajar seperti ini. Kalau ada kopi ya ngopi, kalau ada susu ya nyusu, gitulah. Gak lama ya menginstalnya, karena banyak sekali nih yang di-download kalau di aplikasi di Emu ini macam-macam. Kita bisa menginstal Windows juga bisa, asal kita mempunyai file ISO-nya itu. Kalau kita nggak punya file ISO-nya nggak bakal mau bisa. Kita cari dulu di internet. Mau install apa lagi nih? Mau Kali Linux dan macam-macam bisa. Mau berbasis Stack bisa, mau berbasis Windows bisa. Tergantung kemampuan daripada handphone kalian. Kemudian setelah selesai, nah kamu akan memasukkan file ISO-nya itu yang setelah download di internet. Perintahnya adalah sebelum ke situ kita masukkan dulu ini penyimpanan storage-nya ya. Di perintah termuk. Perintahnya adalah termuk storage. Di perintah termuk setup storage. Oke. Tunggu saja. Nah, nanti dia meminta akses kepada memori HP kita nih. Apakah kita setujui atau tidak? Kalau setujui, allow. Kalau tidak, deny. Karena kita mau masuk ke dalam file kita setujui ya. Ingat, sekali lagi, menyimpan sebuah file yang besar itu jangan gunakan penyimpanan HP-nya sendiri atau internal. Kita cari memori yang eksternal ya, kayak seperti flash disk tuh menggunakan OTG bisa, atau pakai SD card yang kecil itu bisa. Yang kita pilih allow ya, menyetujui. Oke, kita cek dulu ls. Nah, storage sudah masuk ke sini. Berikutnya, maka kita akan menginstal Debian ini dengan perintah ya, emu strip system seperti yang install tadi ya. Kemudian strip x86 atau underscore 64 bit. Sebetulnya kita tulis 3 tulisan saja, kemudian tetap dia akan muncul sendiri jika sudah terinstall. Kemudian strip cd-rom. Nah, dia kan minta cd-rom nih. Cd-rom mana? Oke, kita minimize dulu. Kita masuk pada aplikasi 7 Driver itu tadi ya, 7 zip lah. Ini biarkan dulu. Kita masuk sini. Nah, ini aplikasi 7 zip tadi. Buka file ISO-nya atau ISO yang sudah kalian download pada link yang sudah saya sertakan di bawah. Saya tadi menyimpan, saya ini kan menggunakan komputer, jadi banyak penyimpanan 62 GB. Banyak sekali ya. Saya buka SD card saya. Tadi saya kopikan di mana ini filenya. Dulu saya cari dulu, saya simpan di mana tadi ya. Agak lupa saya. Oke. Di download apa? Nah, ini dia. Ini filenya saya sudah taruh dia folder download Debian 5 sekian ya. Kemudian saya klik di sini, tahan. Salah. Nah, di situ ada keterangan rincian atau detail ya. Detail. Nah, copy, ini di copy nih.
page ini di copy. Nah, setelah di copy, ini kan ditekan saja maka dia akan mengopi sendiri ya. Kalian buka aplikasi Termuknya lagi. Nah, kita pastekan di sini, spasi, klik tahan, kemudian paste. Tuh. Maka dia akan masuk ke dalam menu ini, storage ini ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan spasi strip VNC server. Nah, VNC server atau kemudian kita tambahkan di sini strip VNC, masukkan hostnya, lokalnya 127.0.1.0 lagi titik 1 ya. Jadi ada 4 digit titik. Kemudian titik 2 kita masukkan portnya 2. Setelah itu enter. Kalau berhasil maka dia bisa masuk ke VNC server atau viewer, itu kita bisa mengaksesnya. Saya enter ya. Nah, jadi ini proses penginstalan sudah sampai 5% tahapan untuk penginstalan. Artinya ini kita tinggal akses menggunakan satu aplikasi, yaitu aplikasi VNC Viewer untuk kita mengakses Termuk ini. Yang paling penting poinnya, jangan kalian tutup Termuknya, cukup di minimize saja, jangan kalian close ya. Kalau di close dia tidak akan bisa terkoneksi. Caranya ini saya minimize saja, artinya ini masih terbuka. Nah ini masih terbuka ya, jangan di exit. Saya buka aplikasi VNC Viewer-nya. Saya klik VNC Viewer. Nah ini masih banyak bla 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 bla. Next stuff. Saya tambah ya, saya tambahkan di sini. Addressnya tadi berapa? 127.127.0.0.1. Portnya adalah 2. My komputernya kita kasih nama bebas karena kita mau install Debian, ini kita kasih nama Debian 5 GUI atau grafik. GUI itu graphical user interface script. Nah, sudah jadi ya. Kemudian connect. Nah di sini ada menu connect, cukup di connect saja maka dia akan melakukan proses connect. Oke, sudah seperti tahapan muncul dia notif seperti ini, cukup kalian klik OK saja ya, klik OK. Oke, kemudian ada bla 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 bla, di skip saja. Oke, proses penginstalan ini sudah masuk pada proses remote atau remote daripada Termuk yang kita buat tadi sudah selesai sampai dengan VNC server ini. Berikutnya adalah kalian harus menginstal Debian ini sampai selesai. Ikuti tahapannya, itu banyak sekali, di YouTube banyak, di Google banyak. Nanti saya akan membuatkan videonya, simak saja di video saya. Jangan lupa teman-teman semua dukung terus channel saya ya, yang masih bocil, masih kecil ini. Jadi saya akan membuat terus videonya, gak bakal ketinggalan tentang pembelajaran sebuah komputer, pembelajaran tentang TKJ yang khususnya SMK. Yang penting kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share ke teman-teman semua. Oke. Terima kasih.